Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Di 6 kota radio Smart FM, kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Community. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota radio Smart FM di Jakarta, Pekanbaru, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin, serta dimanapun Anda berada, kami hadirkan komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda dari seluruh Indonesia. Dan Smart Listeners, public speaking adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu kita latih. Nah, komunitas berikut ini bisa membuat public speaking Anda lancar, bebas dari rasa nervous, grogi, dan banyak ilmu yang akan dibagikan. Tentunya di pagi hari ini, sebelum saya perkenalkan, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan perbincangan Smart Community di YouTube channel Smart FM, karena kami sedang live streaming di sana. Dan topik kita adalah Public Speaking Itu Mudah bersama komunitas Teman Bicara. Dan telah bergabung bersama kami, ada Community Development Officer, ada Mbak Ardina Handoyo. Selamat pagi, Mbak Ardina. Selamat pagi, Kak William. Salam kenal dengan diriku Ardina, selaku Community Development Officer di sini. Gimana kabarnya Mbak Ardina? Alhamdulillah baik, Kak William. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan masih dalam suasana lebaran, libur lebaran, tentunya kita menemani bersama dengan komunitas Teman Bicara. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mau kenalan dulu nih dengan komunitas Teman Bicara. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ardina, apa itu komunitas Teman Bicara? Komunitas Teman Bicara itu adalah komunitas publik yang diselenggarakan dan difasilitasi penuh oleh Sinergi Bicara. Dan komunitas ini juga bisa diikuti oleh beragam umur, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, pekerja, hingga orang dewasa. Dan kemudian untuk anggota kami juga beragam juga, mulai dari Sabang sampai Merauke, Kak William. Kegiatannya apa saja Mbak Ardina? Kalau untuk kegiatan kita itu terbagi menjadi dua, ada kegiatan online dan kegiatan offline. Untuk kegiatan online itu kita merujuk pada sebuah media sosial atau media online, bisa melalui Zoom, bisa melalui live Instagram. Terus habis itu kita juga ada challenge dalam setiap bulannya. Nah, beberapa program online yang sudah terselenggara itu, yang pertama ada kelas sinergi. Kelas sinergi itu adalah kelas gratis rutin yang kami adakan dalam setiap bulannya, dan itu diperuntukkan untuk teman-teman bicara. Nah, untuk teman bicara ini, mereka berkesempatan untuk bisa menjadi host, untuk bisa berlatih, dan juga berkesempatan juga untuk bisa menjadi narasumber. Nah, untuk topik yang ada di kelas sinergi, ini tuh relatif lebih lama ya, lebih panjang, karena durasinya aja sudah 2 jam. Dan ini biasanya diikutin oleh 100-200 teman bicara yang hadir. Kemudian untuk program yang kedua adalah program live Instagram. Live Instagram itu tentang lebih dekat. Jadi kita seperti ngobrol biasa, terus kita seperti in-depth interview, dan topiknya pun juga relatif lebih santai dibandingkan dengan kelas sinergi. Terus habis itu juga kita di program Ramadan kemarin kita juga rutin mengadakan teman ngabuburit. Jadi itu adalah kaitannya dengan kajian-kajian ketika di bulan Ramadan. Terus habis itu, selain 3 program yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu program challenge yang bisa diikuti oleh teman bicara atau teman-teman publik yang ingin bergabung, yaitu ada Content Creator of the Month. Jadi, dalam 1 bulan, komunitas teman bicara itu akan bikin semacam ranking gitu ya, bikin semacam ranking atau polling buat teman-teman bicara yang sudah upload karyanya dan invite collaboration dengan Instagram komunitas teman bicara, maka itu nanti akan bisa mendapatkan free class lagi yang berkaitan dengan content creator atau portofolio digital gitu. Dan semuanya itu difasilitasi oleh Sinergi Bicara. Nah, itu masih terkait dengan program online.
Nah, kalau untuk program offline-nya itu adalah temu teman bicara. Nah, temu teman bicara ini tuh bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di daerah-daerah dan teman bicara yang berada dalam regional tertentu. Misalnya, temu teman bicara area Surabaya, temu teman bicara area Jabodetabek, temu teman bicara area DIY dan juga Yogyakarta, terus temu teman bicara area Malang, itu bisa diikuti. Seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan yang diikuti dari seluruh Indonesia pesertanya, dan salah satu tujuannya adalah melatih kemampuan atau keterampilan public speaking, termasuk juga tadi presentasi, menjadi narasumber, atau mungkin live Instagram juga itu dilatih ya, karena memang sekarang live Instagram, live TikTok itu juga harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, kalau gitu untuk anggotanya ini dari mana saja, Mbak? Dari seluruh Indonesia atau mungkin dari anak SMP, SMA, atau ada batasan umur nggak? Kalau untuk keanggotaan komunitas teman bicara ini tuh tidak terbatas secara umur. Semuanya bebas join, dan anggota kami itu berasal dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Bengkulu, terus ada yang dari Jawa, mayoritas dari Jawa. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua juga, ada yang dari Nusa Tenggara. Bahkan sekarang ini 6 bulan ke belakang itu ada beberapa anggota komunitas teman bicara yang berasal dari Cina, Taiwan, Singapura, terus habis gitu kalau nggak salah ada di Hong Kong sama Jerman. Nah, itu mereka adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mereka ingin lebih mengembangkan skill mereka di negara orang, ya kan, di negara orang dengan punya keterampilan public speaking seperti itu. Keterampilan public speaking ya. Jadi kalau public speaking itu tidak bisa langsung tiba-tiba bisa ya, tapi dibutuhkan latihan-latihan, dan komunitas teman bicara ini memfasilitasi hal tersebut. Total anggotanya sejauh ini sudah berapa, Mbak? Atau mungkin yang sering terlibat? Untuk total anggotanya kami sekitar 1.000 orang dengan total 10 WhatsApp group, 4 WA grup reguler, KTB 1, KTB 2, KTB 3, KTB 4, kemudian ada komunitas teman bicara KTB MC, khusus MC 1 dan MC 2, kemudian ada KTB regional juga, itu udah ada 4 juga, ada Jawa Timur, Jabodetabek, daerah Jateng, sama daerah Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ini kesempatan untuk Anda Smart Listeners yang mendengarkan kami di 6 kota Radio Smart FM yang ingin belajar public speaking, bicara depan umum, untuk bergabung di komunitas teman bicara. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya, namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community dan topik kita di pagi hari ini adalah tentang bagaimana mempelajari public speaking dengan mudah bersama dengan komunitas teman bicara. Dan masih bersama dengan Mbak Ardina Handoyo. Mbak Ardina, kenapa namanya komunitas teman bicara gitu ya? Bukan teman ngobrol atau teman MC gitu, teman public speaking gitu. Karena kalau untuk namanya ya, itu bermula dari sinergi bicara. Tapi sebelum sinergi bicara itu juga ada namanya itu Speak for Life. Karena kebetulan gini, Mas William, aku itu ikut menemani founder sejak dari kuliah. Nah, sejak dari kuliah itu beliau memang seorang diri, seorang MC, dan seorang fasilitator, tapi masih belum ada organisasinya, masih belum ada sinergi bicara. Nah, beberapa waktu setelah kita berdua bersama dan juga ada beberapa orang yang nimbrung di kehidupannya Mbak Putri itu memutuskan untuk sepertinya kamu tuh harusnya udah punya deh organisasi atau perusahaan gitu. Awalnya itu namanya adalah Speak for Life. Nah, butuh waktu 4 tahun untuk bisa memutuskan apa sinergi bicara. Kemudian setelah 4 tahun bersama nama Speak for Life itu, aku resign dari Mbak Putri. Nah, ketika aku resign dari Mbak Putri, beliau bersama dengan suami yang saling support, dan mereka inline kalau mau bikin perusahaan, akhirnya tercetuslah sinergi bicara. Nah, sinergi bicara ini, itu awalnya juga belum ada komunitasnya, Mas William. Nah, bermula dari bikin-bikin kelas secara reguler. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada Mbak Putri, ini kita nggak ada grupnya, terus supaya aku nggak repot-repot lagi kalau daftar-daftar ada kelas, bikinin dong Mbak Putri grupnya supaya kita tuh lebih mudah kalau ngobrol dan tanya-tanya atau konsultasi atau diskusi gitu kan. Ya udah, dari situlah tercetuslah nama komunitas teman bicara, dan ternyata memang itu yang yang dilahirkan Mbak Putri sebagai anak ketiganya beliau gitu kan, supaya teman-teman ini merasa terfasilitasi tanpa harus merasa tergurui satu sama lain, supaya mereka bisa lebih nyaman diskusi tanpa adanya strata, tanpa adanya batasan seperti itu. Dan itu memang yang terjadi sampai sekarang. Oke, berarti sejak kapan komunitas ini aktif, Mbak? 2020 silam. Oke, 2020. Pasti waktu itu lebih banyak ke online ya, karena 2020 adalah masa pandemi. Iya, nah ternyata waktu itu, kalau aku nggak salah ingat ya, kelas pertamanya Mbak Putri itu laris manis di kelas offline. Wow, oh offline malah di awal-awal. Nah, ketika di kelas offline itu, terus orang-orang ya pengennya lanjut terus kan, karena kan semuanya kan kayaknya struggling banget kan di eranya pandemi itu kan. Di era pandemi semuanya struggling, dan kayaknya dunia percuanan itu paling lancar di dunia public speaking, seperti itu. Intinya keterampilan yang paling dibutuhkan di era itu yang paling terlihat adalah, oh ya public speaking itu penting loh gitu. Akhirnya dari situ bermuncullah KTB 1, dan ternyata cuman butuh waktu
waktu 5 bulan untuk bisa mencetuskan KTB 2. Oh, oke. Ya, ya. Sampai akhirnya di KTB 4, terus habis itu diskusinya awalnya beragam tuh Mas William. Beragam banget, mulai dari yang public speaking sampai ke MC. Akhirnya kan saya sebagai yang menemani Mbak Putri, itu kita diskusi kalau misalnya Mbak ini tuh ngobrolnya soal MC dicampur dengan public speakingnya. Oh, Hmm. kalau gitu Ardina kita bikin lagi aja grup khusus MC supaya apa? Supaya teman-teman yang sudah MC ini sudah mengerucut gitu loh. Karena kan memang beda kan. Dunia public speaking sama dunia MC itu seperti apa? Mungkin kalau misalkan di grup yang MC, ketika ada job yang lain itu bisa dilempar ke grup, dan itu memang yang ternyata terlahir sampai sekarang. Hmm. Nah, sebetulnya goal dari komunitas ini apa, Mbak? Apa tujuannya? Membentuk mereka menjadi seorang public speaker, atau mungkin kemampuan-kemampuan itu bisa diterapkan nanti nih di dunia profesional yang mungkin ingin menjadi marketing, AE, kemudian public relation. Apa sebetulnya nih, Mbak Ardina? Kalau aku yang ngobrol sama Mbak Putri langsung, Hmm. tujuannya adanya komunitas ini itu untuk menambah skill mereka, untuk memperkuat skill yang sudah secara natural masing-masing teman bicara ini miliki ya. Contohnya kayak yang Mas William tadi sebutin, kalau seorang marketer, apakah marketer itu terlepas dari public speaking? Enggak juga, wajib juga dia harus bisa public speaking gitu kan. Terus gitu, seorang direktur apakah terlepas dari public speaking? Enggak juga, mereka juga harus bisa dong public speaking. Terus habis itu, apakah karyawan-karyawan yang level 1, level 2, apakah harus melepaskan diri dari dunia public speaking? Enggak juga. Jadi memang dalam komunitas teman bicara ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi semua aspek Hmm. kita ini jadi pribadi yang lebih bertumbuh gitu loh, lebih berkembang dari sebelumnya. Makanya dari itu tercetuslah juga sebuah hashtag yang mengilhami kita semua, dan itu merasuk ke kita semua adalah bertumbuh bersama. Jadi kita ini, komunitas teman bicara ini memang mengiringi setiap pribadi untuk semakin bertumbuh bersama, seperti itu. Oke, wah, kemampuan-kemampuan yang sebetulnya sangat mahal ya kalau kita mungkin berinvestasi sekarang dengan meluangkan waktu, kemudian ikut pelatihan, public speaking ini bisa menjadi modal Anda untuk karir Anda ke depannya. Jadi kalau belajar public speaking, sebenarnya nggak harus untuk menjadi mungkin penyiar radio, atau mungkin MC, atau host TV, tapi juga sebetulnya seorang marketer, kemudian bahkan semua ya membutuhkan, karena sekarang itu kemampuan presentasi itu juga tampaknya perlu dimiliki banyak karyawan gitu ya, Mbak, karena kita nggak lepas nih kayak di kantor harus mempresentasikan sesuatu saat meeting. Setuju nggak sih, Mbak Ardina? Setuju banget. Karena itu yang aku alami juga, Mas William. Jadi sebetulnya juga aku ini setelah resign dari Mbak Putri, aku memilih untuk hidup menjadi seorang officer yang beneran, terlepas dari Mbak Putri. Tapi ternyata memang kehidupan aku tanpa Mbak Putri itu kayak hampa gitu loh. Terus habis gitu dari kantor di Surabaya, terus habis gitu dapat kantor yang ada di Jakarta, itu rasanya tetap aja ya membutuhkan seorang Mbak Putri gitu loh dalam kehidupan aku secara pribadi ya. Terus sampai akhirnya aku menjadi seorang marketing juga, terus punya tim di bawah aku juga, punya sales juga. Tapi ternyata seorang strategic planner itu juga tetap butuh berpublic speaking gitu loh. Nah itu sih yang aku alami, dan iya ya, ternyata dunia ini juga dalam lini pekerjaan apapun tuh nggak bisa lepas dari dunia public speaking gitu. Tantangannya seperti apa, Mbak Ardina? Ini kan tadi dikatakan beragam usianya. Ya. Mungkin mengajarkan yang lebih dewasa akan lebih mudah gitu ya, walaupun mungkin tetap aja basic itu menjadi dasar. Apa tantangannya, Mbak? Kalau tantangan yang dihadapi oleh komunitas teman bicara itu ketika teman-teman bicara, Gimana tuh? pertemuan offline. Karena apa? Karena pertemuan offline itu kan kita selain mencocokkan tanggal, mencocokkan waktu, mencocokkan profesi, terus habis itu mencocokkan area juga, daerah juga, itu kan cukup challenging ya dibandingkan dengan kita bertemu secara online. Itu sih sejauh ini yang aku rasakan itu. Karena apa? Karena aku mendapatkan amanah dan juga tanggung jawab untuk mengatur di area Jabodetabek, dan ternyata awalnya aku kira Jabodetabek alah paling kita kumpul tuh di Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu ya kita bisa pakai KRL gitu kan. Tapi
ternyata nggak semudah itu. Ketika aku memutuskan untuk di area Jakarta Timur, teman-teman yang di Jakarta Barat ngerasa keberatan kalau misalkan harus ke Jakarta Timur. Sedangkan kalau misalkan di Jakarta Selatan, aku kebetulan tinggalnya di BSD, aku ngerasa nyaman dong, aku ngerasa dekat Mhm. gitu kan. Tapi ternyata itu juga nggak nyaman buat teman-teman yang area tinggalnya di Bekasi. Teman-teman bicara itu yang punya challenging total ya, dibandingkan dengan pertemuan online, offline yang lebih challenging. Berarti sejauh ini di Jakarta sendiri gitu ya, itu sudah banyak banget ya anggotanya, Mbak. Dari MC, kemudian juga dari mungkin karyawan, atau gimana nih Mbak Ardina? Kalau untuk yang ada di area Jakarta sendiri memang sudah tersebar ya, Mas. Hmm. Sudah tersebar di beragam kota, beragam kota, daerah, bahkan ketika aku berada dalam KRL, itu aku sering banget menjumpai orang yang pakai pin komunitas teman bicara, dan itu pasti kamu pakai orang KTB ya, WA grup berapa Mbak gitu ya. Dan itu sering terjadi banget. Dan buat teman-teman anggota komunitas itu mereka dengan bangganya membeli pin komunitas teman bicara, dan itu mereka pakai ketika mereka berada dalam kantor pekerjaan utama mereka gitu. Selain menambah ilmu dan keterampilan, juga bisa menambah teman-teman baru, link-link baru, dan relasi baru ya. Boleh tahu nggak sih Mbak, tadi kan dikatakan juga soal sinergi bicara dan komunitas teman bicara. Bedanya apa nih Mbak Ardina? Kalau sinergi bicara itu kan fasilitator ya, sinergi bicara yang memfasilitasi penuh apa saja yang dibutuhkan oleh komunitas teman bicara. Nah, secara strata, sinergi bicara ini adalah sebuah perusahaan yang menaungi komunitas teman bicara. Jadi sinergi bicara ini adalah sebuah PT Sinergi Bicara Indonesia, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, dan terdaftar secara merek juga. Dan itu perusahaan yang istilahnya kayak perusahaan yang bisa membiayai kita semua. Dengan komunitas teman bicara itu adalah motor penggerak dari sinergi bicara. Tanpa adanya komunitas teman bicara, sinergi bicara belum tentu bertemu dengan banyak klien gitu. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena dari jumlah total teman bicara itu membawa sinergi bicara untuk bertemu dengan klien-klien dari klien satu ke klien berikutnya. Oke, baik ya, luar biasa apa yang disampaikan di pagi hari ini. Untuk Anda semua, kami undang Anda untuk menyaksikan juga perbincangan pada pagi ini di YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih melanjutkan Smart Community menemani pagi hari Anda. Smart Listeners, topik kita adalah Public Speaking itu mudah bersama komunitas teman bicara, dan masih bersama dengan Mbak Ardina Handoyo, Community Development Officer komunitas teman bicara. Untuk Anda yang belum bergabung di komunitas teman bicara, jangan khawatir. Ada ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Mbak Ardina di pagi hari ini. Nanti di sesi akhir juga Anda boleh segera bergabung di komunitas teman bicara. Nah, kalau gitu Mbak, kita ngomongin secara general nih soal public speaking. Modalnya public speaking itu apa sih Mbak? Kalau modalnya public speaking itu berasal dari dua kata yang ada di public speaking. Itu Mas Beliau. Berarti kan ada public dan ada speaking kan. Nah, kalau public kita harus mengetahui siapa audiens kita. Dan kemudian yang kedua adalah speaking. Speaking itu adalah cara kita berbicara. Dan itu yang menjadi modal pertama yang selalu Mbak Putri sampaikan ke kita-kita. Kalau misalkan public speaking itu loh, orang-orang itu loh, takutnya adalah selalu ngomong di depan banyak orang. Padahal nggak harus. Kita ngomong sama keluarga pun itu juga termasuk public speaking kan. Kita menyampaikan apa yang kita maksud, pesan apa yang kita inginkan, supaya jumlah anggota keluarga itu mengerti, itu juga sudah melakukan praktik public speaking loh. Seperti itu. Dan modalnya tadi ya disampaikan, dua tadi ya. Ya, public speaking itu kita mengetahui publik kita, audiens kita, dan juga kita mengetahui bagaimana sih cara kita untuk bisa menyampaikan pesan dan orang itu memahami isi pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau gitu, ini kan pasti pertanyaannya sebetulnya umum dari masyarakat yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Gimana sih caranya biar nggak grogi, apa yang disampaikan itu bisa sampai gitu ya ke audiens? Mungkin nggak ngomongin soal audiens yang rame banget gitu ya, kayak seorang MC atau mungkin host, ya mungkin audiens kantor deh, yang mana kita presentasi. Nah, ini ngatasin grogi atau nervous tuh gimana Mbak Ardina? Kalau untuk ngatasin grogi dan juga nervous itu, kalau dari teorinya Mbak Putri, itu cuma satu hal, practice, practice, and practice. Kita harus banyak berlatih, tapi hal yang paling utama itu adalah kita menyampaikan dari hati. Nah, ketika kita berusaha untuk menyampaikan dari hati, insya Allah dan pasti pesan yang akan kita sampaikan itu sampai kepada audiens kita. Seperti itu. Dan latihan. Mungkin pertama kalinya itu nervous banget gitu ya. Keduanya masih nervous, ketiganya udah agak kurang dikit nervousnya. Betul sekali. Dan nanti ketika kita sudah mengetahui nih, practice, and practice, di atasnya practice itu ada lagi turunannya. Misalnya kayak, kita itu harus berlatih AIO. Terus habis itu kita berlatih secara gestur. Terus habis itu kita berlatih tentang bagaimana sih cara memandang audiens. Terus habis itu yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu nih key message apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Gitu. Dan ketika kita sudah mengetahui itu semua dan kita menyampaikan penuh dari hati kita secara mindfulness gitu kan, pasti audiens kita itu juga akan mengerti tentang apa sih isi pesannya. Dan materi itu perlu kita pahami dengan baik ya. Dengan betul.
Apalagi untuk Anda para pemula, sebetulnya sah-sah aja untuk bawa contekan atau mungkin di kertas gitu ya, apa yang ingin Anda sampaikan, presentasi, itu sangat sah. Bahkan mungkin seorang profesional pun tetap membutuhkan guide itu ya Mbak Ardina. Betul, betul sekali. Karena apa? Karena keterbatasan sebagai manusia kan mungkin aja ada lupa, ada luput, terus habis itu ada mungkin terlewat satu poin. Dan itu kertas itu membantu kita gitu loh. Poin-poin itu membantu kita untuk mengingat kembali apa yang akan kita obrolin. Ada syarat-syarat penampilan nggak sih Mbak Ardina untuk menjadi public speaker? Nah ini pasti nih, aduh nggak pede karena mungkin sekarang lagi gemuk nih gitu ya. Ini wajar ya karena banyak yang suka kayak gitu juga gitu. Tentang body shaming ya, tentang body shaming, tentang penampilan. Penampilan lebih umumnya gitu ya Mbak Ardina ya. Tentang looks kita seperti apa. Kalau misalkan syarat penampilan harus seperti apa, yang aku pahami dan aku ketahui dari Mbak Putri, beliau ini merasa aku ini nggak cantik loh Ardina. Dari saya kuliah, dari saya menemani Mbak Putri, sejak awal beliau itu selalu declare ke saya kalau misalkan aku nggak cantik loh Ardina. Jadi aku tuh pakai baju apapun sebetulnya aku tuh nggak bagus di mata orang-orang, tapi aku tuh harus bisa menarik. Aku tuh harus bisa guide orang lain itu untuk pay attention ke aku gitu kan. Nah itu dia, itu juga penting bahwa kita tuh harus menerima diri kita secara mindful. Ketika kita sudah secara sadar menerima diri kita secara utuh dan penuh, insya Allah sih rasanya tentang penampilan itu jadi nomor sekian setelah kapasitas kita gitu loh. Setelah kapasitas kita, terus habis itu tentang penguasaan materi kita, terus habis itu bagaimana sih cara kita untuk tahu celahnya menguasai audiens itu seperti apa gitu. Jadi sekarang itu yang diutamakan adalah isi dari kepala kita mungkin salah satunya ya. Ya betul isi dari kepala kita. Nanti penampilan akan mengikuti, maksudnya Anda akan memperbaiki penampilan, entah mungkin akan mengupgrade pakaian Anda. Ini tidak ngomongin soal fisik yang dilahirkan Tuhan ya, tapi yang pasti modal kemampuan itu adalah satu modal yang sangat mahal. Setuju nggak sih Mbak Ardina? Betul, sangat setuju sekali. Dan itu yang aku sempat diskusikan juga sama Mbak Putri. Dan setelah Mbak Putri itu berada dalam fase yang sekarang ya, berarti berapa tahun? Mungkin lebih dari 25 tahun beliau nge-MC dan juga fasilitator. Aku sampai nyetus gini Mas William ke Mbak Putri, Mbak, kamu tuh makin hari itu makin cantik loh, makin bright, makin brilliant, terus habis gitu makin seger aja gitu semuanya gitu kan. Gak tahu ya Ardina, mungkin ini tuh charmingku ketika orang lain itu senang dengan aku. Dan itu juga memang iya gitu loh. Kita nggak perlu memaksakan diri terhadap satu hal untuk bisa dilihat sempurna oleh orang lain. Tapi kalau memang kitanya nggak punya kapasitas dan kitanya nggak punya kemampuan, menurut aku pun secara pribadi itu nonsen gitu. Percuma. Kapasitas listeners ya, percuma bisa penampilannya sudah keren banget, sudah mungkin cakep banget gitu ya, tapi kapasitasnya itu harus di-upgrade dan itu mengiringi, dan kapasitas itu bisa didapat dengan latihan. Makanya tadi Mbak Ardina bilang latihan, latihan, dan latihan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nih, misalnya ada kesempatan di kantor Anda atau mungkin Anda presentasi, kesempatan itu bisa kita ambil nggak sih Mbak? Misalnya ada ulang tahun kantor, ya udah kita bisa jadi mungkin jadi MC atau yang baca doa gitu. Setuju nggak sih Mbak? Ya betul, itu adalah langkah pertama kita atau teman bicara yang lainnya, langkah pertama kita untuk bisa memulai gitu loh, latihan pertama kita untuk bisa memperbaiki diri. Karena apa? Karena sebetulnya aku ini adalah seorang yang enggan untuk berlatih. Aku dulu ikut kelasnya Mbak Putri, tapi aku nggak mau untuk maju di kelasnya Mbak Putri. Di kelas public speakingnya Mbak Putri, aku merasa aku bisa berlatih secara mandiri untuk menampilkan sesuatu yang lebih sempurna daripada aku harus berlatih tapi cacat. Nah, tapi ternyata pemikiran itu salah. Kalau aku nggak berlatih, aku nggak bisa segera punya evaluasi. Makanya kalau misalkan teman-teman ada kesempatan, ayo kamu jadi MC ya, acara pisah sambut direktur, ambil. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi segera. Dan ketika kita sudah evaluasi segera, berarti kita udah naik step lagi dong. Betul, setuju ya. Apapun kesempatan untuk berbicara di depan umum, silahkan diambil, smart listener.
Suruh menyampaikan presentasi, suruh baca doa, sambutan, apapun harus diambil karena itu step yang pertama. Setelah itu Anda tinggal mengasah lagi ya. Nah, umur berapa sebaiknya? Mungkin smart listeners ingin mencoba public speaking atau belajar public speaking, kita memulai hal tersebut, Pak. Untuk memulai public speaking itu ternyata nggak ada batasan umur. Semakin dini kita itu bisa mengetahui public speaking, menurut aku secara pribadi semakin bagus. Karena apa? Karena Sinergi Bicara juga mengadakan kelas publik untuk junior-junior, untuk anak-anak. Dan ternyata untuk anak-anak itu memang harus dilatih loh. Kenapa sih kok anak-anak itu harus dilatih? Karena orang tua dan anak itu kan pasti ada gap ya, pasti ada pemikiran yang berbeda. Nah, ketika si anak ini berusaha untuk belajar public speaking, mungkin dia akan lebih mantap lagi, akan lebih bisa lagi untuk menyampaikan pesan ke orang tuanya, aku ingin seperti ini, aku punya cita-cita begini, aku punya keinginan ini, aku punya keinginan itu. Itu jauh lebih clear, dan orang tua pun juga pasti akan lebih mudah memfasilitasi kebutuhan si anak. Setuju banget ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ardina. Untuk Anda semua, nanti setelah jeda akan kita informasikan juga apa kegiatan terdekat dari teman bicara atau mungkin cara bergabung di komunitas supaya Anda bisa terus melihat gitu ya perkembangan kegiatan dari komunitas teman bicara. Anda jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi Smart Community segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir dan saya masih berbincang bersama dengan Mbak Ardina Handoyo, Community Development Officer dari Komunitas Teman Bicara. Ini pasti semua listeners sudah ingin bergabung di Komunitas Teman Bicara. Caranya gimana ya Mbak Ardina? Syarat-syaratnya apa aja?
Kalau untuk syaratnya, di komunitas teman bicara itu tanpa syarat. Semua orang, semua teman bicara itu bebas join, dan teman bicara itu bisa langsung, untuk teman-teman yang mau join, bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram komunitas teman bicara, dan nanti akan diarahkan untuk join langsung ke grup komunitas teman bicara. Silakan Anda boleh ke Instagram di @komunitas_teman_bicara ya, dan di situ nanti akan ada link di mana itu pendaftaran, kemudian kegiatan terdekat juga ada. Nah, boleh sharing dong kegiatan terdekat yang akan dilakukan atau next time gitu ya? Mungkin dalam tahun ini, tahun depan, apa nih Mbak Ardina? Pelatihan mungkin? Ya, kalau untuk program terdekat dari komunitas teman bicara, yang pasti adalah kelas sinergi. Kelas sinergi itu reguler dilaksanakan di awal bulan dan juga akhir bulan biasanya. Terus habis itu di tengah bulan juga ada program lebih dekat, yaitu Instagram Live antara teman bicara dan juga teman bicara yang lain yang akan berbagi informasi. Dan sejauh ini belum ada untuk teman bicara, tapi mungkin di pertengahan tahun ya kita akan ada pertemuan offline di Jabodetabek, seperti itu Mas William. Syarat-syarat untuk bergabung, batasan usia mungkin boleh diulang lagi nih. Ada nggak nih batasan usianya Mbak Ardina? Kalau syarat nggak ada, dan kalau batasan usia pun juga nggak ada. Siapapun bisa join, siapapun bisa langsung bergabung. Tapi ada beberapa kaidah yang mungkin teman-teman harus baca lebih awal, dan itu sudah dipin di Instagram komunitas teman bicara. Kaidah-kaidah. Ya, ada 3 postingan yang penting, kaidah-kaidah ketika kita join komunitas teman bicara, dan juga benefit apa aja sih yang akan didapetin ketika bergabung di komunitas teman bicara. Oke, wow. Sebetulnya dengan Anda bergabung di komunitas itu udah satu step langkah lebih maju ya, Mbak Ardina. Untuk menguasai public speaking. Nah, kalau gitu ini kan didengarkan di 6 kota atau juga di streaming. Pesan-pesan kepada smart listeners tentang pentingnya dan mudahnya belajar public speaking seperti apa nih Mbak Ardina? Kalau pesan-pesannya, diriku mengutip dari Mbak Putri, bahwa setiap panggung itu adalah kesempatan dan setiap kesempatan adalah panggung. Jadi jangan sampai kita itu melewati sebuah panggung untuk menjadi kesempatan kita, dan kesempatan itu adalah sebuah panggung untuk kita bisa berlatih. Oke, kesempatan itu adalah sebuah panggung untuk kita berlatih. Berlatih. Ini tips yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Mbak Ardina. Silakan Anda boleh ke Instagram komunitas teman bicara. Di sana informasi kontaknya atau juga cara bergabungnya lengkap ya di sosial media dari komunitas teman bicara. Terima kasih banyak Mbak Ardina atas waktunya. Terima kasih Mas William atas kesempatannya. Sukses selalu, dan tentunya salam untuk rekan-rekan di komunitas teman bicara lainnya. Dan smart listeners, demikian perbincangan yang sangat menginspirasi kita untuk belajar public speaking, presentasi dengan mudah ya bersama dengan komunitas teman bicara. Silakan Anda bergabung di komunitas teman bicara. Dan untuk Anda yang terlewatkan perbincangan pada pagi hari ini, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan beserta dengan Mbak Ardina Handoyo mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.